Sejak dimulainya operasi militer khusus Rusia pada akhir Februari kemarin, jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara-negara Eropa. Sekretaris Jenderal Dewan Pengungsian Norwegia, John Egeland, mengatakan bahwa Eropa harus siap menerima ratusan ribu pengungsi dari Ukraina pada musim dingin mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam sebuah wawancara dengan Euronews yang dirilis pada Senin 28 November 2022. Menurut Egeland, ini benar-benar pilihan antara diam atau melarikan diri. Oleh karena itu, sangat banyak orang Ukraina yang secara sukarela melarikan diri dan Eropa harus mempersiapkan ratusan ribu pengungsi baru musim dingin ini, baik negara Norwegia di wilayah Eropa Utara maupun negara-negara di Eropa Selatan. Sejak Rusia memulai operasi militer khususnya pada akhir Februari 2022 kemarin, diperkirakan hampir 7,9 juta warga Ukraina yang terpaksa mengungsi ke luar negeri untuk menghindari serangan Rusia. Menurut laporan media, sebagian besar telah melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Polandia, Hungaria, Slovakia, Romania, dan Moldova. Tetapi tidak sedikit warga Ukraina yang mengungsi ke tempat lain di Eropa. Egeland menambahkan bagaimana situasi mengerikan yang dihadapi warga sipil yang bertahan di Ukraina yang telah diperburuk oleh serangan Rusia yang menghancurkan infrastruktur sipil, melumpuhkan pasokan listrik dan air. Mereka berpacu dengan waktu. Sangat banyak dan komunitas gas depan yang menerima sedikit atau tidak ada bantuan dalam beberapa bulan terakhir. Egeland telah melakukan perjalanan ke selatan hingga timur Ukraina dan setiap kota yang dikunjungi gelap dan orang-orang kedinginan. Musim dingin kali ini bakal menjadi neraka bagi warga Ukraina. Hal ini setelah sejumlah pembangkit listrik untuk menghangatkan saat musim dingin di Ukraina dihancurkan oleh tentara Vladimir Putin. Akibatnya, sekitar 3 juta warga negara yang sedang diinvasi oleh Rusia tersebut diperkirakan akan bermigrasi ke negara lain untuk menyambung hidup. Direktur Regional Badan Kesehatan Dunia untuk Eropa Hans Kluge menyebutkan musim salju pada akhir 2022 ini akan mengancam jiwa warga Ukraina. Hingga 3 juta warga Ukraina diperkirakan 2-3 juta lebih banyak orang akan meninggalkan rumah mereka untuk mencari kehangatan dan keamanan. Mereka akan menghadapi tantangan kesehatan yang unik termasuk infeksi pernafasan seperti COVID-19, pneumonia, dan influenza serta risiko diserius, difteri, dan campak dan populasi yang kurang divaksinasi. Mereka yang tetap di rumah kemungkinan akan dipaksa untuk memilih metode pemanasan alternatif seperti membakar arang atau kayu atau menggunakan generator berubah bakar diesel atau pemasang listrik juga membawa risiko kesehatan dan itu termasuk paparan zat beracun yang berbahaya bagi anak-anak yang tua dan mereka memiliki kondisi pernafasan dan kardiovaskuler serta luka bakar dan cedera yang tidak disengaja. Konflik yang sedang berlangsung juga berdampak besar pada kesehatan mental warga Ukraina. Menurut Kluge sendiri, sekitar 10 juta dari mereka sudah berisiko mengalami gangguan mental seperti stres akut, kecemasan, depresi, penggunaan zat dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Menurut angka terbaru PBB, lebih dari 7,8 juta pengungsi dari Ukraina telah bermigrasi ke Eropa di tengah konflik antara Moskow dan Kiev yang pecah pada akhir Februari. Sekitar 4,7 juta dari mereka telah terdaftar untuk perlindungan sementara atau skema perlindungan nasional serupa di seluruh UE. Namun sebagian besar pengungsi telah pergi ke Rusia dengan lebih dari 2,8 juta tercatat di negara tersebut. Dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memperingatkan pada hari Sabtu bahwa Ukraina menghadapi musim dingin yang keras karena Rusia terus melancarkan serangan rudal pada infrastrukturnya. Jutaan orang di Ukraina akan terancam pada musim dingin ini, kata Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Suhu di sana diperkirakan anjlok hingga minus 20 derajat Celcius di beberapa daerah. Setengah dari infrastruktur energi Ukraina rusak dan hancur dan 10 juta saat ini tanpa listrik, kata Direktur Regional WHO untuk Eropa, Dr. Hans Henry Pickler, dilansir dari studi Garset Selasa 22 November 2022. WHO sendiri telah mendokumentasikan 703 serangan terhadap infrastruktur kesehatan sejak invasi Rusia dimulai. Pekan lalu, Rusia menyerang lebih banyak instalasi energi dan bangunan sipil di salah satu pengeboman udara terberatnya selama perang. Sederhananya, musim dingin ini adalah tentang bertahan hidup. Sistem kesehatan Ukraina mengalami hari-hari tergelap dalam perang. Sejauh ini, dan solusi terbaik adalah mengakhiri konflik, kata Dr. Kluge pada konferensi pers di ibu kota Ukraina di Kiev. Akibat serangan itu, ratusan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak lagi dapat beroperasi penuh karena kurangnya bahan bakar, air dan listrik dan memenuhi kebutuhan dasar. Dr. Kluge mengatakan dia sangat prihatin dengan 17.000 pasien HIV di Donetsk yang mungkin akan segera kehabisan obat antiretroviral kritis yang membantu mereka tetap hidup. Dan dengan tingkat vaksinasi dasar yang rendah apalagi booster, jutaan orang Ukraina telah berkurang atau tidak memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Sebagian besar Donetsk berada di bawah kendali Rusia
Dan Dr. Klug mengatakan dia segera menyerukan pembentukan koridor kesehatan kemanusiaan ke semua daerah yang baru direbut dan diduduki. Ada yang juga khawatir tentang kasus COVID yang meningkat. Peringatan itu datang saat salju turun di seluruh Ukraina dan suhu turun di bawah titik beku. Meskipun turun salju, musim dingin belum secara resmi dimulai dan suhu cenderung turun lebih jauh. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengutuk serangan itu, mengatakan itu adalah panggilan dekat di pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. PBB juga tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mereka yang berada di balik serangan terhadap ZNPP, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Senin. Komentar tersebut muncul sebagai tanggapan atas seruan Rusia pada Energi Atom Internasional untuk melakukan tugasnya dengan baik dan mengakui bahwa penembakan itu berasal dari pihak Ukraina. Sekitar 30 proyektil menghantam ZNPP selama akhir pekan menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Farhad Haq, Wakil Jubir Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa kami tidak memiliki cara untuk menentukan siapa yang melakukan serangan itu. Pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa telah berada di bawah kendali Rusia sejak Februari. Jubir Kremlin Dmitry Peskov dan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada hari Senin bahwa Badan Energi Atom Internasional harus sepenuhnya melakukan tugas dan namanya. Sebagai badan internasional yang berwibawa dan independen, akhirnya harus menjauh dari kecaman abstrak dan tuntutan untuk menghentikan penembakan ZNPP tanpa menyebut pelakunya dengan jelas dan tegas. Zakharova juga menuduh pemerintah barat memberikan cek kosong kepada pemerintah di Kiev karena melanjutkan upaya sembrono. Menurut pejabat Rosatom, Renat Karcha, Inspektur Badan Energi Atom Internasional, mensurvei kerusakan pada hari Senin didampingi oleh seorang ahli balistik Rusia dan dapat melihat bahwa serangan itu datang dari pihak Ukraina. Laporan itu dikirim ke markas Badan Energi Atom Internasional. Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas penembakan fasilitas seperti yang telah mereka lakukan berulang kali dalam beberapa bulan terakhir setelah ledakan sebelumnya. Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan berita tentang ledakan itu sangat meresahkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak NATO juga untuk menjamin perlindungan dari sabotase Rusia di fasilitas nuklir itu. Kepala Badan Energi Nuklir milik negara Rusia Rostov mengatakan telah menahan penembakan dengan Badan Energi Atom Internasional tentang risiko kecelakaan nuklir. Penembakan telah berulang kali memutus kabel listrik. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Ukraina menembaki saluran listrik yang memasuk pabrik. Perusahaan energi nuklir Ukraina, Energatom, mengatakan militer Rusia menembaki situs itu dan menuduh Rusia melakukan pemerasan nuklir dan tindakan yang dapat membahayakan seluruh dunia. Reuters pada Selasa 22 November 2022 tidak dapat segera memverifikasi pihak mana yang bertanggung jawab atas penembakan berulang kali itu. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia menyediakan sekitar 1/5 dari listrik Ukraina sebelum invasi Rusia dan telah dipaksa untuk beroperasi dengan generator cadangan beberapa kali. Reaktor dimatikan, tetapi ada risiko bahan bakar nuklir bisa menjadi terlalu panas jika daya penggerak sistem pendingin diputus. Perusahaan energi nuklir Ukraina, Energatom, menuduh militer Rusia menembaki situs tersebut dan mengatakan setidaknya ada 12 serangan di infrastruktur pabrik. Dikatakan Rusia telah menargetkan infrastruktur yang diperlukan untuk memulai kembali bagian-bagian pembangkit dalam upaya untuk lebih membatasi pasokan listrik Ukraina.